Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya berkeinginan untuk mendiskusikan atau menceritakan sedikit pengalaman saya tentang mafia tanah yang mana ditengarai adanya terlibat dari oknum BPN Surabaya. Karena pada beberapa waktu yang lalu saya pernah menerima masukan email yang mana menceritakan bahwa keluh kesah dari permasalahan tanah. Setelah saya telusuri tentang perkaranya, saya melihat ini memang sengaja dibuat oleh oknum, yang mana oknum BPN menggunakan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Contoh, mereka seolah-olah menggunakan program PTSL. Yang mana ditemukan bahwa itu merupakan satu pelanggaran prosedur dan bahkan sudah diingatkan oleh kantor kelurahan, tapi nyata-nyata petugas tersebut seolah-olah tidak mau tahu. Contoh bahwa pada tahun 2021 yang mana orang tersebut awalnya itu kan membeli dari kantor lelang negara sebidang tanah dan bangunan yang letak persisnya di Rangka Gang 2. Tentunya kalau beli dari kantor lelang negara mestinya itu harus dilindungi hukum. Zaman dulu kalau menjaminkan untuk mendapatkan kredit menggunakan petok D masih dimungkinkan. Namun setelah dilelang, yang bersangkutan meninggal dunia. Para ahli waris menggunakan meninggal dunia menciptakan ahli waris. Setelah itu mereka melaporkan ke kantor kepolisian kota Surabaya seolah-olah bahwa petok yang digunakan itu hilang, sehingga diproseslah diikutsertakan program PTSL melalui BPN Surabaya. Dalam proses perjalanan, yang pembeli lelang merasa mempunyai suatu firasat dan perasaan sehingga mereka coba-coba datang ke kantor kelurahan untuk memberitahu. Alhamdulillah bahwa kelurahan segera menyetop dan bahkan alhamdulillah mereka belum pernah tanda tangan satupun untuk mendukung PTSL tersebut. Kan lucu bahwa itu tahun 2021. Setelah dicegah, bahkan yang prinsipal atau yang korban itu juga sudah membuat surat lapor ke BPN untuk tidak diterbitkan. Pinter-pinternya oknum BPN membuat surat tanggal sertifikat itu dibikin mundur. Kepada sahabat-sahabat atau pemirsa yang menonton video ini, ikuti terus. Jangan lupa tonton sampai selesai video ini supaya sahabat semua bisa tahu tentang cara-cara curang praktek mafia tanah yang sering kali terjadi. Kepada teman-teman atau pemirsa yang kebetulan lihat video ini, berilah dukungan kepada kami, like, komen, subscribe
supaya channel ini bisa berkembang. Setelah tadi membahas masalah permainan-permainan, saya mengharapkan semua permisa atau yang nonton video ini, bila mana kalau ada pengalaman atau korban yang serupa atau yang lain, silakan kirim pengalaman melalui email kami atau ikutilah perkembangan-perkembangan di video ini. Karena permasalahan bukan hanya hari ini. Silakan ikuti pada nanti yang kedua. Sudah terlalu banyak bahwa permainan-permainan panah yang sengaja. Kalau Indonesia tidak ada mafia hukum, tidak ada mafia tanah, kalau tidak didukung oleh oknum. Karena yang diterbitkan itu semua asli. Kalau bukan permainan oknum sama mafia tanah. Justru itulah mafia tanah bekerja sama dengan oknum. Secara logika kita pikir sendiri, apa mungkin kalau mafia atau oknum itu bisa bekerja sendiri kalau tanpa ada kerjaan komplotan-komplotan. Seharusnya pejabat-pejabat yang menaungi masalah-masalah ini harusnya cerdas, tanggap, segera melakukan perbaikan-perbaikan. Memang reformasi perlu perbaikan, tapi jangan ditinggal diem sehingga banyak korban yang terjadi. Kalau sudah terjadi korban, yang rugi itu kan masyarakat. Mau mencari keadilan sulit, proses juga panjang, lama. Ya, saya mengharapkan, marilah kepada masyarakat atau yang nonton video ini dapat membagi pengalaman supaya bisa tahu atau bisa cepat selesai segala permasalahan yang dialami. Jadi tidak perlu merasa bahwa bingung, atau silakan hubungi dengan email kami supaya tahu membagi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karena yang saya katakan hari ini, korban betul-betul ada bukti, ada fakta. Bagi pejabat yang berkaitan, kalau merasa bahwa omongan saya ini tidak benar, silakan saya dipanggil untuk menghadap. Saya punya bukti bahwa saya sudah kirim surat puluhan kali. Korban juga sudah menghadap berapa puluhan kali, tidak pernah ditanggap. Bahkan yang terakhir, BPN punya program lapor.go.id, akhirnya juga bulat semua. Dari Jakarta dilimpahkan ke BPN yang berkaitan. Suruh jawab, lah sekarang loh di mana? Logika kita pikir. Pusat menanyakan kepada BPN yang berbuat, ya pastilah BPN yang berbuat tidak akan berani mengaku. Masa ada maling ngaku? Inilah keluh kesah dari korban maupun saya sendiri juga sudah memberi saran. Dan terakhir, mungkin saya cuma mengharapkan Bapak Kementerian BPN bisa mengetahui, mendengar, dan segera bentuk tim untuk meneliti bahwa apakah yang saya ceritakan itu betul atau tidak. Saya siap untuk dipanggil, korban siap untuk dipanggil. Bahkan saya sudah punya surat bukti. Kelurahan tidak pernah dilibatkan, tidak pernah ikut tanda tangan. Ya, sekarang saya kembalikan kepada kementerian. Yang bisa menyelesaikan permasalahan ini adalah kementerian, bukan pejabat BPN setingkat kota Surabaya maupun Kanwil. Karena Kanwil maupun Surabaya menurut saya tidak ada artinya. Untuk ini, bagi saya mengimbau sekali lagi kepada masyarakat luas, kalau merasa ada hal-hal yang lain,
Silakan komen, kita bahas bersama untuk segera menuntaskan masalah-masalah. Kita bukan mencari kesalahan, tapi mencari kebenaran. Merasa tidak adil kalau orang yang betul disalahkan, orang yang tidak punya uang dikalahkan. Inilah yang sangat saya sayangkan. Demikian salah satu dari kisah nyata persoalan tanah yang terjadi di kota Surabaya. Akibat ulah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bila Bapak atau Ibu mengalami atau memiliki permasalahan-permasalahan yang serupa, silakan komentar di kolom komen. Atau jika ingin permasalahan kita bahas, silakan email di melekhukum@gmail.com. Sampai jumpa pada video Cak Soka yang akan datang. Dan ikuti terus Melek Hukum bareng Cak Soka di channel ini. Dengan mendengar video ini, setidak-tidaknya kita lebih pintar dan lebih mengerti bagaimana kok bisa sampai terjadinya permasalahan-permasalahan tanah, supaya masyarakat luas bisa mengetahui secara detail, secara berpengalaman karena melihat, mendengar video ini. Bila mana ada hal-hal yang kurang paham atau itu, silakan hubungi kami di email kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.